Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan bersama tentang membangun visi ke depan dalam hidup. Sama saudara terkasih, seorang mandor bertanya pada tukang pertama yang dia jumpai di proyek, "Sedang apa, Pak?" Tukang itu menjawab, "Sedang menata batu bata, Pak." Mandor itu lalu pergi menjumpai tukang kedua. Ia bertanya hal yang sama, "Sedang apa, Pak?" Dan tukang itu menjawab, "Saya sedang membuat dinding, Pak." Tukang ketiga juga ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Dan jawaban mereka berbeda-beda. "Saya sedang membangun ibu kota negara, Pak. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh karena ini akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Saya tahu ini bangunan bersejarah dan saya harus membuatnya sebaik mungkin." Orang ini mempunyai visi jauh ke depan dan dia mampu menjalankan apa yang dicita-citakan. Merumuskan arah yang mau dituju, itulah visi. Membuat langkah-langkah bagaimana tujuan itu bisa dicapai, itulah misi. Jadi visi adalah tujuan jangka panjang, sedangkan misi adalah tahap atau langkah bagaimana mencapai tujuan itu. Supaya dalam mencapai tujuan tidak menghalalkan segala cara, maka perlu ada value atau nilai atau rambu-rambu yang menuntun untuk bertindak secara baik dan benar. Sama saudara dan saudari terkasih, Yesus datang ke Nazaret, kota asalnya, dan ia membaca nubuat Yesaya seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Melalui nubuat itu, Yesus menggenapinya. Nubuat Yesaya itu adalah visi dan misi Yesus. Visi kedatangannya adalah menghadirkan kerajaan Allah, dan misi yang dilakukannya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pemberitaan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita hidup di dunia ini juga ada tujuannya. Allah menciptakan kita punya maksud dan kehendak tertentu. Apakah kita bisa memahami kehendak Allah yang menjadi visi hidup kita? Apakah kita punya cara-cara bagaimana visi itu dapat tercapai? Hidup harus berguna bagi banyak orang. Banyak kesempatan ditawarkan agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Karena itu, sama saudara dan saudari terkasih, mari jangan dilewatkan begitu saja setiap kesempatan yang menjadi saat kairos, saat keselamatan bagi kita. Batang sirih berbuah nangka, dipetik satu, tumbuhnya tiga. Hidup hanyalah sementara, jadikan berkat untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.